Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Sayyidina wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا ببركاته وأسراره في الدارين آمين. الفصل الثالث في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه. Fasal yang ketiga merupakan fasal penutup di dalam membahas masalah puasa. Apa isi pasal penutup ini? Isinya puasa-puasa sunnah. Isinya puasa-puasa sunnah. Semua syarat sahnya sekaligus pembatalannya baik sunnah maupun wajib sama saja, kecuali untuk sunnah diperbolehkan niat pagi sebelum zuhur selama tidak kemasukan apa-apa. Ya, ini perbedaannya. Pembatalannya sama, jadi ada dua perbedaan. Pertama, sama-sama diwajibkan niat, tapi untuk puasa sunnah bisa niat jam 10, jam 11 sebelum zuhur, selama masih belum mengkonsumsi apa-apa, atau selama belum melakukan apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Perbedaan yang kedua, puasa perbedaan adalah untuk puasa Ramadan tidak boleh dibatalkan kecuali ada alasan syar'i. Kalau puasa sunnah bisa dibatalkan apapun alasannya. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, niat pagi hari sekaligus Rasulullah membatalkannya. Hari pertama Rasulullah tidak niat puasa dan pulang ke rumah Sayyidatuna Aisyah tanya sarapan. Aisyah, ada sarapan enggak? Enggak ada, Rasulullah enggak punya apa-apa. Udahlah kalau gitu saya puasa saja. Tuh. Ya. Karena tidak kedapatan sarapan, Rasulullah sebelumnya tidak niat puasa, Rasulullah seketika niat puasa.
Yang kedua, Rasulullah membatalkan puasa sunnah. Kapan? Hari berikutnya. Kalau hari pertama Rasulullah niat puasa karena tidak kedapatan sarapan, hari kedua Rasulullah niat puasa. Hari kedua Rasulullah niat puasa, tiba-tiba ada tetangga yang memberi makanan kesukaan Nabi, namanya makanan haisun. Haisun itu sebuah makanan yang dikelola tepung dengan kurma dan madu. Apa kata Siti Aisyah? Rasul, kemarin jenengan tanya sarapan, enggak ada. Nih, ada makanan kesukaanmu. Dilihat, wah enak ini. Sebetulnya aku sudah niat puasa, nggak jadi dah. Jadi perbedaan puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah bisa niat pada siang hari selama belum masuk zuhur dan selama belum mengkonsumsi apa-apa. Dan puasa sunnah bisa dibatalkan walaupun hanya karena malas. Nah, apa saja puasa sunnah? Ya, apa saja puasa sunnah? Perhatikan. Yang biasanya ini Senin depan ini ya, Rajab ya. Ada 2 kalender. Ya, ada 2 kalender. Ada yang Minggu, ada yang Senin kalendernya. Nggak tahu Allah. Ya, i'lam anna istihbab as-shaum yata'akkadu fil ayyamil fadilah wa fawadilul ayyam ba'duha yujadu fi kulli sanatin wa ba'duha fi kulli syahrin wa ba'duha fi kulli usbu'in. Puasa selain Ramadan adalah waktu-waktu puasa sunnah. Waktu-waktu puasa sunnah. Ya. Kapanpun. Cuma dari selama 11 bulan penuh, 11 bulan antara Ramadan ke Ramadan, ada hari-hari utama di dalam setahun, ada hari-hari utama di dalam 1 bulan, ada hari-hari utama di dalam 1 minggu. Ya, pilih. Jadi sekali lagi, mau puasa kapanpun habis Ramadan terserah. Cuma di sini Imam Ghazali memaparkan hadis-hadis tentang yang terbaik dalam setahun, yang terbaik dalam 1 bulan, dan yang terbaik di dalam 1 minggu. Amma fis sanati ba'da ayyami Ramadan. Adapun di dalam 1 tahun setelah bulan suci Ramadan, hanya 1 tahun, dalam 1 tahun hanya 1 kali, yang terbaik adalah Yaumu Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yaumu Asyura, hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wal asrul awal min Dzulhijjah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Wal asrul awal min Muharram, 10 hari dari bulan Muharram. Ini dalam setahun hanya wa jami'ul ashril muhrum madhannun lis-shaum, dan semua bulan-bulan hurum tempat istimewa untuk melaksanakan puasa. Semua bulan asyrul hurum. Apa asyrul hurum? Dari awal Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu berpisah adalah Rajab. Apa yang dijadikan acuan Imam Ghazali dalam kitab ini? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru shawma Sya'ban hatta kana yudhannu annahu fi Ramadan. Wa fil khabar afdalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrul Muharram. Wa li'annahu ibtida'us sanati fabinahu 'alal khairi ahabbu wa arja li dawami barakatihi. Kalau kita memilih puasa yang istimewa dalam setahun, dari dalam 11 bulan itu puasa yang paling istimewa adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Apa alasannya? Ya di samping hadis Rasulullah afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, sebaik-baik puasa sunnah adalah di bulan Muharram. Alasan-alasan yang dikaji oleh para ulama, sebab bulan Muharram adalah ibtida'us sunnah, ibtida'us sana, permulaan tahun. Ini maaf, alasan ini adalah dugaan para ulama, bukan alasan dari Nabi, bukan. Kenapa? Zaman Nabi nggak ada kalender. Ya, jadi alasan kenapa bulan Muharram kok yang terbaik itu karena tahun baru, itu karangan dugaan saja, bukan dari Nabi. Kalender itu baru ada setelah Khalifah Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Khalifah Abu Bakar belum ada kalender. Ya, belum ada kalender. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shaumu yawmin min syahr Ramadan min syahr haram afdalu min 30 min ghairihi wa shaumu yawmin min Ramadan afdalu min 30 min syahri haram. Rawat Tabrani dalam Al-Mu'jabus Shaghir marfu'an. Ya. Puasa satu hari dari bulan haram itu lebih baik daripada puasa 30 hari daripada bulan yang lain. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini. Satu hari puasa di bulan Rajab, satu hari puasa di bulan Muharram, satu hari puasa di bulan Dzulhijjah, satu hari puasa di bulan Dzulqa'dah, sama dengan puasa suatu bulan penuh di lain bulan itu. Kemudian puasa di bulan Ramadan sama dengan puasa bulan haram 30. Satu hari di bulan Ramadan sama dengan pahalanya puasa di bulan Rajab satu bulan penuh. Hadis dhaif. Nanti saya terangkan nanti. Ya, sehubungan dengan serangan-serangan puasa Rajab dhaif. Tak jawab nanti. Kita bawa hadis dulu. Ya. Kita harus. Wa fil hadis man shoma 3 ayyam min syahr haramin al khamis wal jum'ah was sabtu kataballahu ibadihi tis'ami'a amin. Dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Abu An-Nu'aim ada sebuah hadis, ya, juga Tarikh Damashqi dan At-Tabrani dalam Awsat. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan haram, ini dalam Abu Nu'aim ya, hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kamis, Jumat dan Sabtu. Rajab ini. Milih Kamis, Jumat dan Sabtu. Selain hari terakhir. Maka di dalam di hadis yang diberikan oleh Abu Nu'aim sama saja seperti dengan ibadah 900 tahun.
Sementara dalam kitab Mu'jamul Awsat sama dengan puasa ibadah 2 tahun. Ya, sama dengan ibadah 2 tahun. Nah, sekarang sebelum kita memasuki puasa yang berikutnya, kita perlu menanggapi tentang kritikan atau hujatan serangan orang-orang yang terhadap kita yang puasa di bulan Rajab. Diserang nanti banyak di YouTube, udah rame lagi. Iya, rame lagi menyerang. Apa jawaban kita? Ya harus jujur lah. Tidak ada puasa Rajab itu pahala. Tidak ada hadis puasa Rajab itu yang benar, itu nggak ada. Nggak ada. Yang benar. Minimal dhaif. Banyak yang palsu. Kan? Dan ini mereka dijadikan argumen. Puasa Rajab itu palsu semua hadisnya. Kita balik tanya, apanya yang palsu Ustaz? Dulu. Tanyakan, jangan ngomong palsu. Apanya yang palsu, apa yang dhaif? Orang yang berada hadis pasti menjawab yang dhaif pahalanya. Tidak ada pahala bulan puasa Rajab yang sahih, itu enggak ada. Tidak ada. Termasuk yang saya terangkan tadi. Tidak sahih, dhaif. Tapi kalau puasanya sunnah, beda kita bicara kesunahan puasa dengan pahala. Ini harus dibedakan. Kita harus jujur, menyampaikan agama itu harus jujur. Ya. Tidak ada puasa hari pertama puasa begini. Ada, tapi nggak ada yang benar. Tapi puasa Ashhurul Hurum, puasa Dzulqa'dah, puasa Dzulhijjah, puasa Muharram, puasa Rajab adalah sunnah. La syakkah, tidak diragukan. Kalau nggak percaya, cenangan umroh di bulan Rajab nanti. Mekah dan Madinah hampir sama dengan bulan Ramadan kalau bulan Rajab, orang yang puasa. Kenapa saya jadikan argumen hantam dengan peristiwa itu? Sebab kebanyakan yang mempermasalahkan puasa Rajab di negeri ini alumni Mekah Madinah. Sama dengan saya juga alumni Mekah dan Madinah. Mau apa? Dan mereka tidak, bahkan bukan apalagi mempermasalahkan, lihat aja umroh ke Mekah dan Madinah. Kalau bulan Rajab, maka travel kalau bulan Rajab lebih mahal. Ya, puasa. Jadi lemahnya hadis dhaif tidak otomatis kita tidak boleh puasa. Itu contoh imamah surban yang biasa saya pakai, ya itu imamah, bukan begini. Ini bukan surban namanya, rida namanya. Kalau begini enggak, saya tidak menemukan pahalanya. Cuma Rasulullah pakai ini. Tapi kalau imamah yang diikatkan itu, ya banyak hadisnya, ya banyak hadisnya. Barang siapa yang sholat Jumat pakai imamah, pahalanya sekian kali lipat. Ya, iktamu tasjadu ilma khuluma, berimamahlah kalian, tambah wibawa. Benar hadis itu tidak sahih, tapi kenyataannya imamah Rasulullah sampai sekarang diabadikan di Muslim di Turki.
Sahih tidak sahih, yang jelas imamah kesukaan Nabi itu. Jadi orang kok berpikir kalau belajarnya hadis, tapi kok sentimen amat sih? Ini sudah bukti nyata, sudah kasat mata. Nggak percaya sampai tur plus, ya umroh plus tur Turki. Lihat di museum, di situ surban Rasulullah warna hitam ada. Kagak ngurus ini hadisnya benar atau enggak, yang Rasulullah berpakaian imam. Ini sama dengan begini. Coba pada zaman dulu kita ya, sebelum adanya medsos, sebelum adanya YouTube, atau sebelum pada zaman Pak Harto, jangan sekarang, zaman Pak Orde Baru ya, ketika di situ semacam Pak Harto penekanan dalam pelaksanaan agama, nggak ada yang berbeda pendapat ketika itu. Ya, sampai memulai puasa dan mengakhiri puasa pun tergantung dari pemerintah. Jangan coba-coba puasa duluan, jangan coba-coba lebaran duluan. Bagi yang ini kita merindukan pemimpin yang seperti itu. Setelah Orde Baru, waduh, yang alumni dari Kairo ngomong, yang alumni dari Maroko bicara, yang alumni dari Saudi juga bicara, apalagi tidak ada yang bisa mengerim perkembangan teknologi. Ya udah, ayo zaman kita dulu masih belum ada, zaman itu baru ada nggak yang mempermasalahkan puasa Rajab? Nggak ada kan? Dengan kebebasan berpendapat, mengacak-ngacak sesuatu yang sudah mapan. Sejak nenek moyang kita puasa Rajab sudah biasa diacak-acak oleh mereka. Coba, aku kalau gregetan, kalau kamu malas puasa, nggak usah berkomentar lah. Itu aja. Jadi, apalagi dalam surat At-Taubah, inna iddatat syuhuri indallahi 12 syahran, bahwa hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan adalah 4 bulan yang istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan fala tadlamu fihinna anfusakum, jangan dalam bulan ini jangan berbuat maksiat kamu. Jadi bukan hanya Ramadan. Dzulqa'dah, kandeng matur TKP ya. TKP, tahu tak TKP. Apit. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tahan dirimu jangan berbuat kemaksiatan, akan berlipat ganda. Kalau kita membalik mafhum mukhalafahnya, kalau dilarang tadlimu, jangan kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian, artinya jangan berbuat maksiat. Dengan kata lain, kita harus berbuat baik. Puasa perbuatan baik apa enggak? Ini penafsiran Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya, penafsiran Dr. Quraish Shihab. Kita jangan memaksakan diri cari dalil yang secara tekstual menganjurkan itu. Ya, ketemu doa semua. Jadi lanjut saja puasa, nggak usah didengar ya, nggak usah bingung. Ya, puasa kok dipermasalahkan. Kalau ngomong dengan orang kayak itu, saya tanya, jawab dengan jujur. Dalam setahun itu waktu puasa yang dilarang berapa hari? Yang haram, Lebaran ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tashrik. Kalau Anda ngomong itu ngapain kok mempermasalahkan orang puasa Rajab loh? Jadi asalkan bukan nggak puasa waktu Lebaran, tidak puasa tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah,
monggo silakan puasa. Nggak ada waktu puasa yang haram itu, nggak ada, yang bid'ah itu nggak ada. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamul Tasyrik. Nah, wa fil khabar idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Wa li hadha yustahabbu ayyuftira qabla Ramadan ayyaman fa in nasara Sya'ban bi Ramadan fajaizun. Wa ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Ya. Ini juga hal-hal yang aneh. Banyak-banyak yang aneh, yang maklum lah. Saya melihat didikan orang tua dulu itu kurang begitu. Pokoknya ya puasa Rajab, puasa ini. Dan yang diandarkan adalah apa? Pahala. Bulan Sya'ban. 11 bulan setelah Ramadan, bulan yang paling diminati untuk banyak puasa itu oleh Rasulullah bulan Sya'ban dan Ramadan. Paling diminati Rasulullah. Sehingga wajar dikatakan kenapa bulan Sya'ban itu syahrul Nabi. Ya, bulan Sya'ban syahrul Nabi, bulan Rajab syahrullah, wa bulan Ramadan adalah syahrul ummati. Kenapa bulan Sya'ban syahrul Nabi? Sebab inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diturunkan di bulan Sya'ban. Nabi tidak puasa banyak selain bulan Sya'ban, bahkan lebih sering Rasulullah puasa penuh. Dari tanggal 1 Sya'ban sampai full kemudian masuk puasa. Lebih sering daripada separuh. Yang aneh, ya, bukan yang aneh, saya tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan. Sebab fadhailul a'mal itu yang disuguhkan. Yang aneh kebanyakan sekarang bulan Sya'ban sendiri diperhatikan, tunggu. Bulan Rajab. Semangat orang puasa bulan Rajab. Ada yang 1 bulan Rajab. Setelah akhir bulan Rajab, bulan Sya'ban berhenti. Itu lucu gitu. Ada tetangga saya. Ini kalau puasa Rajab, Masya Allah, mau pergi kemanapun tetap puasa, nggak pernah dibatalkan. 1 bulan penuh. Setelah Sya'ban berhenti. Jono kok kebalik ini? Kan kebalik. Kalau Rajab itu ada larangan untuk karaoke bagi puasa full di bulan Rajab, ada hadis yang memakruhkan. Tapi kalau puasa full di bulan Sya'ban kebiasaan Rasulullah, itu yang saya temukan di masyarakat saya di kampung. Coba lihat nanti, ya. Sampai di Google dan YouTube ketika memasuki malam 1 Rajab, sampai di share doa ini, pahala ini, seketika bulan Sya'ban sepi. Ini kebalikan yang perlu kita perhatikan. Jadi apa kesimpulannya? Daripada jenengan memperbanyak puasa di bulan Rajab, lebih baik banyak puasa di bulan Sya'ban. Sebab itu yang dicontohkan oleh Rasulullah minimal setengah bulan, lebih sering Rasulullah 1 bulan. Ditegur oleh Siti Aisyah. Rasulullah, ya Rasul, aku melihat jenengan itu tidak pernah puasa banyak selain bulan Sya'ban. Yang lain paling 3 hari, 2 hari. Selain Senin Kamis. Apa kata Rasulullah? Dzaka syahrun. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh umatku bainar Rajab wa Ramadan. Ternyata lupa itu sampai sekarang. Jadi yang kebiasaan Rasulullah kita hindari,
Ya, yang nafilah hanya tidak full itu kita. Nah, udah. Ada sebuah pernyataan idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah dapat setengah bulan jangan puasa. Itu lagi. Kalau nggak ngaji hadis bener, yaitu haram puasa atas dan tanggal 15 dulu ya. Apa yang dimaksud? Ya, yang dimaksud apa? Kalau sudah bulan Sya'ban sudah dapat separuh jangan puasa. Pertama, dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 15 nggak puasa Sya'ban, baru memulai tanggal 16 itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Kalau kita nyambung dari tanggal 1 full sampai 13 tidak ada larangan. Kalau kita biasa puasa Senin Kamis tidak ada larangan. Kalau kita biasa puasa Daud tidak ada larangan. Yang dilarang itu karena sudah dapat separuh awalnya kamu nggak puasa malah puasa tanggal 16. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Ya. Kemudian Falaslul fadilatul hijjah wal muharram wa rajab wa sya'ban asul hurum bil qidah wa wahidu fardin wa talatul sardun wa gradul hijjah li anna fil hajja wal ayyam ma'lumat wal ma'dudat wa dzul qa'dah min asul hurum wa huwa min ahlil. Ini yang sering kita lupakan dzul qa'dahnya ini. Padahal sama. Mana? Ya, ini gara-gara terjebak dengan informasi yang palsu ya. Mana orang, besok bulan Dzulqa'dah bukan Apit puasa, nggak ada di YouTube nggak ada itu. Yang paling ada bulan Rajab. Kenapa? Itu tadi terjebak dengan pahala. Nggak ada orang semangat bulan Dzulqa'dah puasa, nggak ada. Ya, tidak ada. Di sini Imam Ghazali menyatakan وَأَبْدُلُ ذُو الْحِجَّةِ لِأَنَّ فِيهِ الْحَجَّ وَالْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ وَذُو الْقَعْدَةِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَهُوَ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ. Terutama bulan haji. Bulan haji juga dipermasalahkan ya. Ya, dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang nggak tahu yang gimana, nggak tahu ngomong apa. Puasa tarwiyah. Apa? Oh, kalau aku juga perasaan kalau bilang jenggot, aku juga pakai jenggot. Ya. Coba perhatikan. Yang masalah hadis ini begini ya. Kalau kita catat, masalah pahala bukan hanya sholat, bukan hanya puasa Rajab. Pahala sholat 5 waktu saja banyak yang palsu. Pahala puasa Ramadan saja banyak yang palsu. Jadi urusan palsu bukan hanya terkait dengan Rajab melulu. Banyak yang palsu. Banyak yang kembali kepada asul hurum. Imam Ghazali Kenapa dia paling utama puasa itu di bulan Dzulhijjah? Sebab di Dzulhijjah ada banyak faktor. Pada ayyamal ma'lumat dan ayyamal ma'dudat. Kemudian masalah tarwiyah Memang tarwiyah itu, khusus tarwiyah itu hadisnya lemah. Yang sahih adalah Arafah. Tapi puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9-nya itu ada. Terus kalau hanya mengacu kepada hadis tarwiyah lemah, mau berhenti di waktu tanggal 8-nya. Kok lucu gitu. Jadi kita baca hadis jangan hanya satu saja, baca semua hadis. Ya, baca semua hadis. Maka dikatakan apa?
di sini katakan ashhur apa tadi? 10 hari pertama usul awal min dzil hijjah. Usul awal min dzil apa? Wa fil khabar, dalam sebuah riwayat apa? Riwayat Imam Tirmidzi ya. Ma min ayyamin al-amalu fihi afdalu wa ahabbu ila Allah min ayyamin ashrin min dzil hijjah. Wa inna sawma yawmin minhu ya'dilu siyama sanatin wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatin. Qila waladiya fi sabilillah qala waladiya fi sabilillah illa man qutira jawaduhu wa ughira qadamuhu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Apa? Tidak ada hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, tidak ada hari yang paling disukai oleh Allah di lain bulan Ramadan daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa hari itu, satu hari di 10 pertama sama dengan puasa 1 tahun. Entah mau ngambil tanggal 1-nya, 2, apalagi puasa Arafah. Memang ini hari istimewa, la syakka. Nah, begini, kalau pahala puasa dipermasalahkan, oke. Kalau hadis pahala puasa di 10 akhir Dzulhijjah dipermasalahkan, pertanyaannya, apakah Anda mau mempermasalahkan 10 hari pertama itu hari istimewa? Coba perhatikan. 10 hari pertama Dzulhijjah hari istimewa. Sudah rasa kafir. Ya, bahkan Imam Bukhari memuat hadis ini dalam hadis yang 969 bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah hari yang istimewa. Masalah pahala puasa, oke lah dhaif. Kemudian terus kalau itu hari istimewa, kita harus isi dengan apa? Mau joget-joget? Ya. Ya lakukannya kok bisa. Mau nambah sedekah persilakan. Mau nambah puasa persilakan. Setiap hari istimewa yang digambarkan oleh agama, tentunya kita harus mengisi dengan semua jenis amal termasuk di dalamnya puasa. Gak usah menoleh hadis dhaif atau enggak. Jadi dhaif, sedikit dhaif mbahmu. Jadi baca yang lain lah. Saya mengakui memang dhaif, saya mengakui dhaif, tapi jangan kau mengkritik orang karena puasa, karena hadisnya dhaif. Kita harus mengakui secara jujur. Sebab kadang-kadang ada sebagian tokoh cari pembenaran. Ada, saya juga menyayangkan yang seperti itu. Ada banyak yang dari pihak kita cari pembenaran itu ada. Saya nggak suka seperti itu. Kalau itu memang lemah ya termasuk di titik. Nggak usah cari pembenaran lah. Tapi argumen kita apa yang seperti tadi? Oke lah. Puasa tarwiyah, saya ulangi, dhaif. Ya, oke lah, puasa Rajab pahalanya dhaif. Tapi yang jelas, hari 10 hari pertama adalah sahih. Dalam Bukhari Muslim hadis yang 169. Nah sekarang kalau itu hari istimewa, apa yang kita lakukan selain kebaikan dan puasa termasuk itu yang diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab. Ya, dan wamma ma yatakarraru fi syahri, sedangkan ada hari-hari yang terulang-ulang setiap bulannya ada keistimewaan itu. Apa? Awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan. Awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan. Ya.
awal bulan tanggal 1 puasa untuk menyambut bulan itu. Ditutup dengan bulan puasa. Pertengahan bulan adalah ayyamul bid. 13, 14, 13, 14, 15. Ini yang paling istimewa. Tapi bulan-bulan bukan bulan-bulan Masehi ya, bulan Komariah. Itu menjelang bulan purnama. Kenapa kok disebut ayyamul bid? Hari terang. Terang dengan sinar bulan 13, 14, 15. Kecuali bulan haji nggak boleh. Ya, kecuali bulan haji nggak boleh. Sebab tanggal 13-nya di bulan haji versi Syar'i adalah termasuk ayyamut tasyrik, haram melaksanakan puasa. Jadi yang haram melaksanakan puasa Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 9, 12, 13 setelah Idul Adha. Wa amma fil usbu, sementara dalam satu minggu yang perlu kita perhatikan untuk puasa, hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Wa hadhihi hiya al-ayyamul fadilat wa istahabu fihi siyam wa takthirul khairat litadha'if ajriha bi barakati hadhihi. Tapi kalau hari Jumat dimakruhkan kalau puasa hari Jumat saja tanpa disambung dengan sebelum dan sesudahnya, kecuali puasa Daud. Ya, saya besok hari Jumat mau puasa. Puasa apa? Enggak, cuma menghormati hari Jumat, makruh. Sebab hari Jumat itu isinya adalah hari Lebaran dalam seminggu. Ya, Idul Fitri Lebaran dalam setahun. Kemudian hari Jumat Lebaran dalam satu minggu. Jadi dimakruhkan puasa hari Jumat kalau enggak nyambung Kemisnya atau Sabtunya, harus nyambung. Ya, kecuali puasa Daud. Kalau puasa Daud tidak masalah. Ya. Berikutnya wa amma shaumud dahri, puasa menaun. Bertahun-tahun puasa. Ada banyak. Di dalam membahas ini ya, Rasulullah menyatakan bahwa man shoma shamaddan la shoma man shamaddahr. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa menaun. Apa artinya? Ada dalam hadis la shoma man shomal abad. Tidak ada puasa orang yang puasa selamanya. Diartikan oleh para ulama termasuk Imam Ghazali, yang dimaksud hadis tersebut itu kalau puasa selamanya termasuk Idul Fitri, Idul Adha dan ayyamut tasyrik, itulah shomal abad. Tapi kalau itu untuk 5 hari ini bagi orang yang puasa menaun berhenti, tidak masalah selama dia tidak menterlantarkan kewajibannya sebagai suami. Sebab puasa itu bisa mengurangi nafsu seksual. Itu loh. Saya punya teman sudah almarhum kiai ya, dia banyak santrinya, juga akrab dengan istrinya. Saya akrab dengan istrinya. Istrinya mengeluh ke saya. Keluhannya bahwa sudah sekian tahun tidak digauli oleh sang suami. Aduh, ini kok kuat amat sampean gitu. Usut punya usut, suaminya itu nggak pernah berhenti puasa. Nggak pernah berhenti puasa. Disinilah yang dilarang oleh agama di sini. Ya, yang dilarang oleh agama di sini. Silakan shaumud dahri selama kamu tidak menggugurkan kewajiban untuk istri kamu. Sementara puasa itu yusirus syahwat, bisa mengurangi nafsu. Saya tanya, bunyi berapa tahun? Udah 7 tahun nggak tidur dengan saya. Ini yang boleh jadi diharamkan yang seperti itu. Kecuali Anda tidak punya istri, nggak apa-apa. Oh, kasihan istrinya loh. Hah? Coba. Dul perlu puasa. Ya.
Sebab apa? Kenapa? Dia nggak kawin-kawin, ya mumpung belum kawin kamu puasa. Ya? Ya. Kemudian yang kedua, selama tidak mengganggu fisik kamu, ada seorang sahabat, apa? Ada seorang sahabat, orangnya cekung. Orangnya cekung. Kamu tahun yang lalu seger, kamu sekarang kok seperti itu badan kamu. Badan kamu. Aku puasa melulu Rasulullah. Jangan gitulah. Perut kamu punya hak, mata kamu juga punya hak. Jadi ketika ada 3 orang itu dilaporkan kepada yang satu nggak pernah berhenti puasa, yang satu nggak kawin-kawin, yang satu cekung matanya karena kalau malam selalu sujud, dipanggil oleh Rasulullah. Kamu kok begitu kamu? Kenapa? Puasa terus aku Rasul. Perutmu punya hak untuk mengkonsumsi makanan. Kamu kok cekung seperti itu? Kalau malam aku sholat melulu. Kamu kok nggak kawin-kawin? Ingin aku habiskan untuk sujud kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tahu nggak nabimu? Nabimu ini masih kawin. Nabimu ini masih tidur. Nabimu ini kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Semua fisik kita punya hak untuk dihargai. Jangan seperti itu. Ya. Jadi agama ini tawassut, tengah-tengah. Ya. Jangan terlalu kita menekan kita untuk tidak. Apalagi kembali kepada hikam ya, yang bisa mengusulkan kita kepada Allah adalah hati dan tauhid, bukan kuantitas ibadah kamu, bukan, tapi hati. Ya, kan dikatakan 2 rakaat kau lakukan dengan benar dan serius lebih baik daripada 1000 rakaat kau lakukan pikiranmu kemana-mana. Jadi puasa terus menerus itu asalkan kita mampu, tidak menterlantarkan kewajiban itu tidak dipermasalahkan. Ya, tidak dipermasalahkan. Nah, maka yang stabil, maka Rasulullah menyatakan Abdulus Siyam Shaumu Akhi Daud, puasa yang paling baik itu paling menjanjikan kesehatan puasa Nabi Daud. Paling tidak sebagai penutup, sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah menjelang wafatnya, apa diantaranya? Ausoni Khalili. Ketika menjelang wafatnya nabiku, kekasihku berwasiat kepadaku, Abu Hurairah, ya, tidak lama lagi aku akan meninggalkanmu. Ku pesan, ada 3 pesan. Ya, pertama, jangan tinggalkan sholat witir. Kedua, jangan silakan dengan tinggalkan sholat duha walaupun 2 rakaat. Ketiga, jangan sampai tidak puasa minimal 3 hari dalam 1 bulan. Tuh, wasiat kepada Rasul Abu Hurairah. Puasa 3 hari 1 bulan, kemudian jangan tinggalkan witir, kemudian jangan tinggalkan sholat duha. Itu yang wasiat Rasulullah SAW. Demikian, ada pertanyaan enggak? Jadi kan di tengah puasa ini dibatalkan. Batal itu karena sholat. Apa? Karena sholat. Enggak apa-apa. Kalau puasa sunnah boleh. Iya, apapun alasannya. Karena malas. Ya, tapi kalau puasa Ramadan jangan, kecuali alasan syar'i. Ya. Sama dengan sholat 5 waktu, kau jangan membatalkan sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat sunnah bisa kau batalkan, seperti Allahu Akbar, ibumu memanggil, ya, Rasan,
batalkan. Sholatmu batalkan. Ya, untuk sunnah, jadi memenuhi panggilan orang tua harus dinomorsatukan. Batalkan sholat kamu. Tapi kalau yang fardu jangan batalkan dengan cara sholat duhur, dipanggil ibunya. Ya jangan dibatalkan, tapi setelah itu segera datang. Bu, maaf tadi sholat duhur. Nah. Tapi kalau sunnah harus kau batalkan. Puasa juga seperti itu. Ya, apapun alat. Buktinya Rasulullah tadi kan karena selera kan. Iya. Ini Rasul dihadiahi haisun sama tetangga. Mana? Ini. Sebetulnya aku niat puasa tadi. Ini makan nikmat ini. Oh tak jadilah. Ya. Lagi, siapa? Pertanyaan. Ada tidak? Ya. Untuk puasa sunnah itu seorang perempuan harus izin suami. Iya. Orang perempuan ya memang hadisnya bener-bener sahih bener. Orang perempuan nggak boleh puasa sunat tanpa izin suami. Itu benar wajibnya seperempuan. Jangan hadis ini jangan dipegang suami. Kalau dipegang suami repot nanti. Dalil ini harus dipegang istri. Aku nggak boleh puasa tanpa izin suami. Jangan dipegang suami. Kamu nggak boleh puasa tanpa izin aku. Suaminya nggak pernah puasa. Kan ngawur ini. Sudah dirinya nggak puasa-puasa, istri yang jadi puasa dimarahi. Jadi seimbang. Ya, itu ya. Jadi kalau keliru menempatkan dalil repot. Ya. Udah. Nah, kesimpulannya penutupan dari pembahasan puasa dalam Ihya Ulumuddin adalah puasa sunnah. Kesimpulannya apa? Di dalam setahun 12 bulan hanya 5 hari yang dilarang puasa. Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Lain itu monggo sah-sah saja. Termasuk bulan puasa Rajab. Secara jujur hadis-hadis pahala puasa Rajab memang tidak ada yang sahih. Tapi untuk puasa Rajab itu menghormati bulan Ashhurul Hurum adalah sunnah. Kemudian puasa bertahun-tahun persilakan selama tidak mengganggu kewajiban suami atau dan lain sebagainya. Persilakan asalkan kita yang jelas ajaran agama ini adalah wasatah, tengah-tengah. Ya, tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan. Demikian mudah-mudahan menjadi tambahan yang manfaat. Insyaallah bulan depan pertemuan berikutnya kita membahas tentang Kitabul Haji, bab masalah haji. Allahumma ma'alam tana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.